Tradisi Bugis itu ada mak baca dong ya. Di sini ada juga. Ini penting saya bahas sedikit. Iya tuh baca dong. Ini dua. Angka baca dong salama, angka baca dong warialah. Ia sange baca dong warialah dicarogi. Ia ko tubuh watakale si bawa ruh menyatu maka dia tahu. Ia ko lega irue watakale bam maka dia wujud. Ruh disebut dengan warialah. Jadi aku maka dia baca dong warialah berarti baca dong ruh. Berarti do. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddas lailatan wahidatin ayatal kubra wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas sahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil muqashafa wal basira wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat Talok beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Dalam hal ini diwakili Lina Tomolebita Bapak Sekcam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah beserta seluruh pejabat dari kelurahan. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, bapak, para imam dan pegawai syara, ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid yang sempat hadir. Wabil khusus kepada Bapak Panitia Pelaksana dan juga terkhusus kepada tim pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jannatul Firdaus di Kompleks Pasar Panampo ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini, walaupun bukan lagi bulan Rajab, sudah masuk bulan Syaban, tapi kita memperingati bukan merayakan. Jadi mudah-mudahan angka barakat tu lima lari dalam nak ia benih. Saya tadi dibisik panitia, Pak Ustaz kasih lama-lama, tapi kayaknya saya tidak bisa lama ini Pak. Saya sudah hampir 10 hari dari Tanjung Selor, kemudian Sebatik, kemudian ke Kutai Kartanegara, Samarinda, kemudian kemarin dari Badru baru ke Sigeri, baru kembali lagi ke sini. Tidak pulang-pulang ke Sidram. Hanya alhamdulillah
untuk amanah umat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mohon doa tak semua. Mak bicara logika atau mak bahasa Indonesia kak? Campur. Campur. Alhamdulillah. Pertama, peringatan Isra dan Mi'raj sebenarnya kalau mau diilmiahkan hanya peristiwa Isra yang diilmiahkan sampai hari ini. Tapi ia ko pendekatan spiritual ipake. Guru Taki Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum alamagafurlah itu bisa khutbah di 2 tempat dalam satu waktu. Kenapa? Itu dibuktikan oleh muridnya. Guru Tamakato Bokomaros khutbah Jumat sekaligus khutbah di Masjid Raya Pinrang. Kenapa bisa ketemu? Yero santrinna maka da kanja pakato bana Guru Takomaros maka dah hade aja mau beli kak. Jangan berbohong, karena kemarin saya yang angkat sandalnya karena dia khutbah di Pinrang. Setelah ditanya Guru Tak, maka dia ditonga ke makato boko Pinrang nang kaki Okomaros aga nasa Guru Tak. Ya kuya muita ya tonga tu aja nama pangewang. Itu ulama wali Allah. Di mana kelebihannya ulama? Sebenarnya Allah memberikan keistimewaan kepada ulama karena dekat kepada Allah. Maega sujudna, maega peringeranna. Di kalangan ulama sufi, iero patasawfue, dosanya itu bukan karena berbohong. Dosanya ulama sufi itu ternyata sebab beli atau macai. Tapi dosanya karena dia lalai mengingat Allah. Makanya tingkatan agama itu ada 3. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut dengan fuqaha. Mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambali. Ditarik sedikit satu tingkat, satu anak tangga disebut dengan kajian iman. Ulamanya disebut dengan murabbi, kajiannya adalah teologi. Mazhabnya disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat lagi naik satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Nah, ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid. Mazhabnya itulah disebut dengan tarekat. Ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Sammam, ada Saktari, ada Halqani. Di situ lahir. Makanya kajian agama kalau bicara hukum lari ke fikih. Kalau bicara tauhid maka lari ke teologi. Kalau bicara tasawuf maka naik di tingkatan ihsan. Pembimbing hukum itu disebut dengan fuqaha. Pembimbing hati disebut dengan murabbi. Pembimbing kalbu disebut dengan mursyid. Itu beda. Kajiannya mursyid adab, fikih perdebatan. Makanya komelo ki mapangewang bahas fikih, pasti berdebat. Bagaimana hukumnya kalau ada pemain judi bersedekah di masjid? Paboto mas sumbang, dikorupsi nas sumbangan tawe, pas sabu-sabu mas sumbang, diambil atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu karangannya Bapak Profesor Dr. Wabbas Suhail itu menetapkan bahwa tidak boleh. Kapan natarimai? Dapat 4 ganjaran. Nomor sidi karena dia sakongkol menerima yang haram. Yang kedua tidak menolak yang haram. Yang ketiga mengotori tempat suci.
Yang keempat, dia nak barakak pakasiwin nate gara-gara alena. Ini ulama empat mazhab. Tapi si Yusuf Qaradawi sebaliknya. Ya kong kapaboto mas sumba na de mutarimay madosay panitiay. Magay, ya ko paboto mas sumbang, alay sumbangan na nasaba ya ko de mo alay napaki boto tatambay dosana. Coba. Itu kaidah dalam kajian fikih. Napake minum, napake mas sabu-sabu, pasang kupon putih, pakai judi, sudah 4 dosanya gara-gara engkau. Makanya ambil, jangan tolak. Tapi pas salai, bikinkan kotak, baru ditulis sumbangan napa botoe. Bisa dipakai, kayak waktu dipakai. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, karena dia bukan tempat sholat. Jangan masukkan ke dalam masjid. Ini perdebatan di kalangan ulama fikih. Jadi pasti berbeda. Makin berbeda. Walizalika khalaqahum, kata Allah. Makkumi metukuru ipancaji, berlainan pendapat, tidak mungkin satu. Maka ketika ada orang yang hanya ingin menjadikan pendapat dalam Islam itu satu, maka dia melawan hukum Allah. Ini kalau fikih. Ini penting, Pak. Saya ambil contoh yang lain, tapi ada Imam Al-Jasuli, beda lagi kalau beliau. Imam Al-Jasuli mengatakan panitia masjid harus cari aman, bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu masjid. Nggak usah terima sumbangan langsung. Nanti setiap bulan buka kotak amal, hitung uangnya, masukkan ke saldo, silahkan pakai. Kenapa? Nanti di hari kemudian kalau ditanya sama malaikat, dari mana ini uang? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ambil di kotak amal. Selesai. Panitia tidak ada tanggung jawab itu. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah yang kedua, ketika ada ayam atau bebek yang ditabrak mobil atau motor, masih bergerak-gerak, kemudian kita ambil baru sembelih, halal atau haram? Di sini hukum fikih nih, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika engkau menyembelihnya tetap haram, itu tetap bangkai. Imam Malik mengatakan lihat keadaannya, ketika kau sembelih masih dia bergerak, kau sembelih, setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti dia halal. Ini bedanya. Kenapa Imam Tasyafi mengatakan haram dan itu adalah bangkai? Karena Imam Tasyafi punya alasan bahwa binatang yang dikena musibah dan bergerak menuju kematiannya kau sembelih, maka itu hanya mengakali. Karena kau tidak sembelih pun tetap mati. Jadi makalasi mompai mugere. Pak namode mugere imateto. Sehingga Imam Tasyafi mengatakan dia tetap terhitung bangkai karena gerakannya itu menuju ke kematiannya. Imam Malik mengatakan tidak, selama dia bergerak dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, maka dia halal. Karena binatang disembelih itu karena masih hidup, yang kedua ada pengaruh sembelihan. Kayak gana meta pakai Imam Malik atau Imam Tasyafi? Imam Malik. Kalau Imam Malik yang dipakai, hati-hati di penjual ayam potong. Ketika sudah disembeli, ayam masih bergerak, dimasukkan ke dalam air panas, maka itu bangkai, karena yang membunuhnya adalah air. Atau setelah disembeli, ipatamo kodarongnya nasi tandra, kemudian baku tindis, kemudian menikmati, maka itu tetap bangkai, karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, bukan yang pertama. Imam Tasyafi menghitung yang pertama. Maka dua hal ini kita perlu hati-hati. Kayak kami pakai. Kembali lagi ke Imam Tasyafi. Inilah namanya fikih gado-gado. Ini baru persoalan di luar sholat. Dia penataamil adalah sempajang. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, Imam Tasyafi mengatakan niat sholat ketika engkau berdiri sejak
dua versi. Yang pertama, ketika mengangkat tangan pada saat takbir, masukkan niat dalam lapas takbir. Ketika mengatakan Allah, di dalam kau niatkan usolli farda salati dhuhri, masukkan di situ, baru akbar. Itu yang terbaik kata Syafi'i. Bisa juga diniatkan sebelumnya. Imam Malik bilang tidak, kau berniat di rumahmu baru berangkat ke masjid, pas tiba di masjid langsung Allahu Akbar, tidak usah berniat karena kau sudah berniat di rumah. Tapi ada syaratnya, tidak boleh bicara dari rumah sampai ke masjid. Kalau habis 2 batang rokok jangan sekali-kali. Makanya ulama itu Pak berbeda, tidak berdebat. Berbeda pendapatnya tapi dia pengewang. Seandainya kita pakai satu mazhab, misalnya mazhab Bang Imam Tasyafi, maka kita pasti rancu. Makanya orang yang Imam Tasyafi mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, itu batal wudu. Istri bukan muhrim. Syafi'i itu mengatakan istri itu bukan muhrim. Alasannya, muhrim itu 2 syaratnya, haram dinikahi dan haram digauli. Istri dinikahi dan digauli, makanya dia bukan muhrim. Itu alasannya. Banyak orang salahkan Imam Tasyafi tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang banyak di situ Pak, hanya ambil hasil pendapat, tidak tahu kaidahnya. Kalau kita kaji sebelumnya baru dilihat hasil pendapat, pasti kita ikut ke Syafi'i. Makanya NU itu lebih mayoritas Syafi'i pendapat dia pakai, karena itu sudah teruji. Cuma saya tidak bisa bahas panjang lebar Pak, karena kita setengah malam di sini kalau itu yang saya mau bahas. Makanya Imam Tasyafi mengatakan siges sayolina makun raya siwarone bukan muhrim, batal wudu. Coba kalau itu yang dibawa ke tanah suci, masuk berwudu baru keluar tawaf, belum sampai di dekat Ka'bah sudah batal, masuk lagi. Loki Mekah insya Allah dia haji, lobi Mekah mak jelek terewak. Itu kan begitu. Makanya tidak boleh kita paten dalam satu pendapat. Harus dilihat alasannya. Dalam sholat pun demikian. Kemudian sitongena maka kau nak peristiwa guru tak bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Secara ilmiah sekarang bisa. Cahaya itu kan ada 4. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah BlackBerry, yang keempat adalah hologram. Ini baru 4 yang ditemukan. Hologram ini yang terakhir dan mulai mengungkap peristiwa perjalanan secara khusus ini. Kalau infrared bisa mentransfer data jarak dekat, Bluetooth juga demikian. Makanya ulama itu punya Bluetooth. Dari situlah kalau kita jabat tangan, cium tangan. Kenapa? Karena energi ilmunya bisa pindah. Ulama dulu itu hanya meludahi mulutnya anak sudah bisa pindah ilmunya. Kenapa? Karena di laptop saja kalau mau pindahkan Al-Quran tinggal ambil flash disk, colok, bisa pindah masuk. Secara ilmiah bisa pindah. Coba itu kalau kita mau kaji. Kemudian maka bagaimana bisa? Coba kita pakai video call. Kong ke sahabat tak keluarga tak menre Mekah melaksanakan ibadah umrah, suruh video call di Mekah, kita bisa lihat mukanya di pasar Panampu ini hanya 3 detik saja. Padahal jauhnya Mekah sampai ke sini. Teknologi kan tidak ada kabel, tidak ada apa, langsung bisa dilihat mukanya, bicara lagi. Berarti bisa transfer energi. Apa yang dipakai? Itu baru dia pakai namanya BlackBerry. Belum masuk hologram yang dipakai Jepang. Makanya itu bisa Pak. Ini perjalanan ini masih perjalanan dari Mekah. Apalagi Nabi tidak berjalan, diperjalankan. Itu jam dinding Pak di atas. Ya kok alena macene palingan hanya 2 kali berputar dalam 24 jam. Tapi kalau panitia kasih turun kemudian dia putar, bisa sampai 300 kali berputar.
Artinya Nabi tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan sehingga dia melampaui batas yang normal. Iklan itu, Pak. Niga Nabi pure palalempeni yang sudah diperjalankan di malam hari. Yang pertama adalah Nabiullah Musa dengan Harun. Yang kedua adalah Nabi Lut yang pernah diisrakan, tapi dia tidak mi'raj. Hanya setengah malam dia berjalan, bisa melintasi kurang lebih 800 km. Itu Musa dengan Harun. Nabi sudah ada yang pernah diperjalankan. Yang dimi'rajkan itu ada dua. Mi'raj secara jasad, Rasulullah dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa langsung diangkat ke langit, tapi dia tidak Isra, cuma langsung Mi'raj. Tempatnya dia di langit kedua. Makanya penghuni langit kedua itu ada dua. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua itu Nabi Isa dengan Yahya. Tapi ia rolangi Pak susah. Magai saya buka di kitab, di buku astronot, bintang yang paling dekat dari bumi kau angka pesawat ipake dengan kecepatan cahaya pada lesina cahaya 100 tahun waktu dibutuhkan baru bisa sampai ke bintang yang paling dekat dari bumi. Nah makanya kau dalelewe langit pertama dihiasi dengan bintang, berarti itu baru langit pertama. Bagaimana jauhnya? Wallahu alam. Tapi apa yang ada di langit? Yang di langit itu adalah malaikat dan nabi. Makanya Nabi ini perjalanannya dari Mekah diambil, dibawa lalu Madinah, suruh masam paja sunnah ke Madinah 2 rakang, dan disitulah berdiri Masjid Nabawi nanti. Kemudian dibawa ke Bukit Tursina atau Gunung Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Setelah selesai dibawa lagi ke Baitul Lahmi di Bethlehem, disuruh lagi sholat 2 rakaat. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru disuruh sholat, dia memimpin sholat. 24 nabi dan rasul menjadi makmum di belakangnya, Rasulullah jadi imam. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi. Ada dalam tasawuf surah apa yang dibaca Nabi ketika dia memimpin para imam dan rasul, itu harus dimiliki imam. Tapi saya tidak kasih tahu. Itu ada 2 surah yang dibaca Rasulullah. Makanya imam itu harus miliki itu. Yaitu ampai Pak, saya pernah belajar sedikit tasawuf tentang imam. Itu di Aceh, di Biran. Tapi tidak khatam. Makanya saya tidak mau jadi imam. Sampai hari ini tidak mau jadi imam Pak. Karena imam itu susah. Jadi makmum itu enak sekali. Kalau imam cepat ikuti saja. Nanti dari kemudian kalau ditanya kenapa cepat, imam yang cepat. Tanya imam. Imam ditanya kenapa cepat sholatmu, ya kalau lambat jamaahku semua pergi, selesai. Enak jadi makmum itu. Jadi ia tuh imamnya Pak Bu, sebenarnya ada 4 kaidah. Yang pertama dimiliki, jangan lewat di pintu besar. Imam itu jangan lewat pintu makmum. Aja tole ya pintu na makmumnya. Lewat jalur khusus. Makanya di masjid biasanya itu ada jalur khusus untuk imam. Di masjid-masjid besar itu biasa imamnya tidak dilihat dia lewat mana, kemudian sudah muncul dari dalam. Itu karena dia gantikan posisi Rasulullah memimpin sholat, bukan menggantikan posisi sebagai nabi, tapi dia menggantikan posisi Rasulullah sebagai memimpin sholat. Maka kau harus bersumber juga dari rumahnya nabi. Rumahnya nabi itu yang sudut masjid ini. Dia masuk dari sana. Ini masjid Pak susah. Iya. Kenapa saya mengatakan susah? Karena tidak ada jalur darurat untuk imam. Kalau imam batal sholat, dia mau lari kemana? Tidak bisa.
Itulah sehingga selalu ada pintu cadangan di samping. Ya kau batal ijenek na imangnya, dia langsung lari ke situ, orang di belakangnya maju. Kalau tertutup kiri kanan, kenri meloloh. Enggak bisa. Jadi magi imangnya nadena ya ronolah, pintu na makmumnya. Kalau ada imam tidak lewat di pintu makmum, maka dia gurut tak, dena tasakka bacaan. Makmumnya tidak mampu mengalahkan dalam kekhusyuan dalam sholat, karena dia punya jalur khusus. Kenapa bisa Pak? Biasa imam kan tasaka bacana. Analoginya sederhana. Kalau ada balon 1000 watt, nah pembatasnya cuma 450 watt, ia tapat tua ya ro balongnya pasti sepak kur. Begitu juga imam, ketika lebih tinggi kemampuan makmum di belakang daripada dia, pasti bacaannya tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lebih dikalahkan dari segi nur dalam sholat. Itu kuncinya. Makanya dia harus lewat di jalur khusus supaya dia tidak dikalahkan. Karena kalau ada Pak Listrik punya jalur khusus masuk ke situ, biar berapapun wattnya di belakang tidak akan karena dia punya jalurnya khusus. Itu kuncinya, sederhananya begitu. Yang kedua, ia ro imangnya degaga sempaja sunnah no komsi kemana mi bolana. Jangan kerjakan sholat sunnah di masjid kecuali yang berjamaah kayak tarwih. Jangan. Kayak bolana imangnya bukan rumah tempatnya, tapi ini yang di dalam. Itu rumahnya imam. Pura pikama Pak Bange tatama masjid pura sesudah doa bersama kembali masuk ke situ. Siapa yang mampu melakukan itu istiqamah, maka dia mati yaitu imangi ko dia si runtuk na bitta. Itu berakat. Itu khususnya Pak. Kemudian yang ketiga, tempat imam itu bukan masjid, tapi dia disebut dengan mihrab. Mihrab ini sangat utama. Karena mihrab itu tempat berkomunikasi langsung dengan Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Panadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan ni Pak barakat ni yasang mihrab. Nabi Zakaria degaga anakna paja ni halanga bainena sudah berhenti haid, menopause. Umurnya juga Nabi Zakaria sudah tua, tapi ketika dia masuk di dalam mihrab berdoa, ternyata sementara berdiri sholat langsung turun malaikat dari langit memberitahu annallaha yubassiruka bi Yahya. Bayangkan itu. Guru Taki Abdul Rahman Ambo Dalle, kamarnya dia bagi dua, setengah dia tempati tidur bersama keluarganya, setengah dia tempati untuk sholat. Itulah mihrabnya Guru Tak. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transportnya untuk pulang, degaga na tampara rewa, aga nasa puang degaga kasih diku na meka rewa lo kampung, aga nasa Guru Tak. Masuk ke dalam kamar kulihat di bawah bantal. Bantal itu tempatnya melapisi lututnya, onron na patadangi utuna pulalan na mihrab na masih kiri. Setiap anak yang masuk dapat uang, padahal dia nang kena taruh di Guru Toko. Akalan na nanae, ia kong kadina runtuk lima lapor kadiri wala ko onron na Guru Tak. Datang lagi minta yang lain, disuruh lagi masuk dan tidak pernah habis. Puleken royero. Makanya itulah pertanyaannya Nabi Zakaria. Anna laki haza puleken roye huwa min indillah. Karena engkau membuat tempat komunikasi langsung dengan Allah. Kadangkala ini WC makanja okubolata sampai puluhan juta kita biayai untuk membuat WC,
tapi tidak ada tempat sholat khusus di dalam kamar yang kita buat untuk berdua-duaan dengan Allah. Inilah kekurangan kita selama ini untuk khusyuk dalam ibadah. Kan ceritanya begini Pak, itu Nabi Zakaria kak deganakna, istilahnya ugie manang. Makanya nalai anurena Maryam asenna, ini nanti ibunya Nabi Isa, umurnya belum gadis. Kemudian di dalam kamarnya dia buatkan bilik, bilik itu kamar, di dalam biliknya dia buatkan tempat sholat, itulah mihrab, dan 2 anak tangga. Dari situlah dasar kenapa tempat imam itu 2 lapis sajadahnya. Itu intinya. Dan 3 tahun itu Nabi Zakaria Pak, piara nak darah, nala caket tangga, dia itu nabukai. Ya napura na patamangan re, dia tutup kuncinya, baru dia kunci, baru dia simpan kuncinya. Itu Maryam tidak bisa keluar. Yopi di piara nak darah ya le kunci motor. Menroto nama dari masuk angin. Nah, ini kuncinya. Makanya ketika Nabi Zakaria masuk di dalam kamarnya Maryam, tamu pilalan na kamar na bilik na Maryam, dia heran. Kenapa? Magi nang kaandre na sepintunya tertutup. Dan anehnya makanan musim dingin di musim panas. Pada di makan aja nang kaduriang ngoko kamarak muna digagan natanya waktu duriang. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Boleh kenroye. Jawaban na Maryam sederhana, "Huwa min indillah." Itu langsung dari sisi Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, bertanya kembali, "Anna laki haza?" Boleh kenroye. Aga jawaban na Maryam langsung mengatakan, "Huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab." Ya kupong Allah Ta'ala melu pakai daleki atana dia melalui proses. Menangis Nabi Zakaria. Dia mengatakan, "Saya puluhan tahun tinggal di sini, berdoa di rumah ini tapi tidak dijawab, cuma minta anak." Berarti tania pak dogan na makanja, unron na makanja, sehingga dia suruh asukokutu niat tamah. Maka ayatnya hunalika da'a Zakaria rabbah, maka masuklah Nabi Zakaria di situ berdoa, wa huwa qaimun yusolli, matangangi tetong mas sempajang nailau dolori punna aga pak donganna, rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Insyaallah di sini intinya mi'raj Pak Bu. Maka daya sampajange angka memang ni sebelum miraja Nabi tak. Nabi sholat di Madinah, sholat di Bukit Tursina, sholat di Baitul Lahmi, sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Nabi sudah sholat sebelum diangkat ke langit. Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, semua Nabi sholat. Jadi sholat itu bukan ibadah baru. Sejak adanya Nabi itu sudah ada perintah sholat. Jadi ya kodera sempajang makun rutongan. Makanya itu sempajangi alipu, bicara gini atau alipu, tetong, rokoi ha, sujui mim, tudangi dal, agokina Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nuru Muhammad. Siapa itu Nuru Muhammad? Bapaknya ruh. Kalau pada diri disebut rahasia, makanya kepala mim, dada ha, pinggul mim, kaki dal, tulisannya Muhammad. Kalau yang rahasia itulah Ahmad. Yana tunakada sempajang watakale. Tapi saya tidak mau bahas terlalu jauh, nanti pusing kepalanya kalau itu masuk dalam kajian tasawuf. Makanya sebenarnya kan begitu. Yana tunang kabicaraan nogi maka da kegaya sempajang agaya mas sempajang. Kegaya sempajang Ahmad alipu ha mim dal. Makanya Ahmad tetong rokok sujud tudang. Yana tu sempajang. Tapi agaya mas sempajang yang sholat kita mim kepala, dada ha, pinggul mim, kaki dal. Itu makanya manusia itu tulisannya Muhammad. Jadi itu makanya Muhammad mas sempajang, Ahmad sempajang.
ia mato ya sange Ahmad ia mato rahasia apa ia kowatak kalewe tubuh kasara nyawa rahasia dengan ruh yana tu wanafah tu fihi ruh yang ditiupkan oleh Allah. Yang mati itu kullu nafsin zaikatul maut, yang mati itu nafs jiwa bukan ruh. Makanya orang yang meninggal tetap menerima transfer pahala karena ruhnya masih menerima. Dia mengatakan kalau sudah mati wafat, tidak, terputus sudah, itu karena dia tidak tahu. Ada juga masyarakat kita yang keliru, orang sudah mati dibikinkan makanan baru dibilang ini yang paling disuka Pak Imam. Dulu almarhum paling suka makan durian, mangga macan. Pak Imam yang sakit perut. Tradisi Bugis itu ada mak baca dong ya. Di sini ada juga. Ini penting saya bahas sedikit. Ia tuh baca dong dua, angka baca dos salama, angka baca do warialah. Ia sange baca do warialah dicarogi. Ia ko tubuh watakale si bawa ruh menyatu maka dia tahu. Ia ko laga irue watakale bam maka dia wujud. Ruh disebut dengan warialah. Jadi aku maka dia baca do warialah berarti baca do ruh. Berarti doa kepada almarhum. Ini penting. Tapi kenapa ada makanan? Disinilah ulama cerdas, ulama dulu kita pintar betul. Makanya doa ada yang 40 menghijab. Doa itu bisa ditolak karena 40 hal tidak diterima. Makanya kalau Pak Imam berdoa dan tidak diterima doanya, kasih makan dia. Karena kalau memberi makan kepada seseorang itu 40 hari 40 malam baru bisa habis di dalam perutnya. Setiap dia sholat itu malaikat rahmat berdoa supaya orang yang memberi makan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah sehingga ada makanan. Kalau doanya tidak sampai, nanti pahala makanannya yang sampai. Makanya kalau ada imam baca doa dia tidak makan, tarik telinganya. Ini penting. Kecuali Pak Imam puasa.